Dan biarlah ini menjadi keyakinan setiap kami, bahwa Engkaulah yang menyertai hidup kami di tengah-tengah situasi yang makin tidak menentu ini. Justru tangan-Mu itu akan makin nyata di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu itu sempurna. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami tetap percaya rencana-Mu jadi buat bangsa ini. Rencana-Mu jadi buat setiap gereja-Mu Tuhan. Buktikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang makin kacau ini. Pribadi-Mu itu menjadi tujuan dari setiap kami. Bahkan orang yang belum percaya sekalipun akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat. Hari ini kami mewakili akan bangsa ini. Kami berdiri di hadapan-Mu dan kami berkata, Tuhan, jangan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan bangsa ini berjalan dalam kegelapan. Tapi biarkan apa yang Kau inginkan itu terlaksana. Dan nama-Mu dimuliakan di atas segala sesuatunya. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah hadirat-Mu itu boleh makin nyata atas bangsa ini, atas gereja-Mu, atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Bawa kami Tuhan kembali kepada firman-Mu yang murni. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sedang melakukan keadilan-Mu. Engkau sedang melaksanakan kedaulatan-Mu. Engkau sedang memisahkan mana gandum dan mana ilalang. Hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami tahu Tuhan, hidup kami yang sudah diselamatkan, bukan hanya berhenti untuk mencari kepentingan kami sendiri, tetapi melainkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawakan setiap gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Bawa kembali gereja-Mu Tuhan. Bawa kembali untuk mengerti apa yang Kau inginkan. Dan mereka melakukan apa yang Kau mau itu. Ini waktu untuk setiap kami umat-Mu Tuhan. Kembali kepada kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Pada firman-Mu yang murni. Yang tidak lagi ada kemunafikan. Dan tidak ada lagi hal-hal yang sebagai sebuah drama ataupun politisasi lewat kebenaran firman-Mu atas setiap gereja Tuhan. Tapi semuanya kembali Tuhan pada apa yang Kau mau Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu itu didapati benar dan berkenan kepadamu. Makasih Tuhan. Kasih. Kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau akan terus tetap melakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Dan tidak akan pernah Engkau berhenti di pertengahan perjalanan. Semuanya jadi seperti apa yang Kau tetapkan. Bahkan atas hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang akan gagal. Tidak ada satupun yang akan berhenti di pertengahan perjalanan. Bukan karena kami lemah. Bukan karena kami putus pengharapan. Tapi kami lakukan semuanya itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau menginginkan lewat hidup setiap kami. Kami terus memuliakan Engkau.
Kami terus mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Siang hari ini, Kau yang perlengkapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Buat kami ini berjalan makin seirama dengan apa yang Kau mau Tuhan. Buat kami memiliki frekuensi yang sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu makin mempertajam kehidupan rohani kami. Membuat iman kami makin kuat. Dan kami berjalan menghadap kepadamu dengan hidup yang makin diperkenan kepadamu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Dengan pribadi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kau yang berfirman siang hari ini. Dan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu ada atas kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja. Tapi kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Mengalami akan kebenaran-Mu. Sehingga kami dapat berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Berdaulat atas hidup kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sangat rindu untuk gerejanya itu benar-benar memiliki sebuah fungsi yang benar di hadapan Tuhan. Jujur saudara, kalau saya boleh ngomong apa adanya, saya kadang-kadang sedih. Walaupun tidak bisa berbuat apapun. Tapi saya melihat berbagai macam fenomena yang terjadi dengan kejadian 2 hari ini. Ya, kita tahu ada banyak orang pejabat-pejabat melarikan diri gitu kan. Ya, informasi di media sosial juga sudah banyak. Kemarin ada beberapa informasi yang saya dapatkan secara langsung. Ya, dari beberapa maskapai mereka memiliki sebuah permintaan yang secara mendadak untuk beberapa orang itu pergi ke luar negeri karena mengamankan diri. Tapi yang menyedihkan sebenarnya bukan hal itu saja. Beberapa pendeta pun lakukan hal yang sama, saudara. Buat saya pribadi saya bilang bukan mau nantang soal hal-hal terus kemudian kota sok jagoan turun di lapangan, bukan. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya kita ini, maaf saudara, saya pun harus belajar. Bahwa ternyata ngomong di mimbar gampang. Tapi ngalami, ngelewati nanti dulu. Makanya Tuhan itu gak pernah cari orang yang pinter omong saudara. Tuhan gak pernah cari orang itu yang disukai secara manusia yang dapat memiliki sebuah daya tarik. Yang manusia dapat lakukan apapun. Yang dicari Tuhan apa sih? Orang yang mau hidup dalam kebenaran firman yang sesungguhnya. Jujur saya ini pendeta model apa gitu kan. Ikut lari saudara. Ya buat saya pribadi bukan berarti terus kemudian Bapak iri. Loh kok iri ngapain saudara? Kalau mau ikut lari juga bisa kok gitu kan. Tapi pertanyaannya kan apakah kita dipanggil oleh Tuhan untuk hal seperti itu? Makanya saya bilang siang hari ini, kita umat Tuhan itu sedang terus melihat dan dipertontonkan oleh Tuhan. Bahwa dari balik semua yang sedang terjadi ini, Tuhan itu sedang terus memurnikan. Dan itu ada dalam pilihan setiap kita kok saudara. Saudara mau pilih ikuti yang apa? Yang murni, yang tulus, atau saudara mau ikuti sesuatu yang sekedar fenomena sementara. Karena pada hakikatnya yang Tuhan cari atas hidup setiap kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh dengan kuat, makin dewasa di dalam kebenaran akan firman-Nya. Sehingga hidup setiap kita ketika mengalami dan melewati goncangan apapun, bukan berarti kita menantang saudara. Tapi kita akan tetap ada pada jalur dan panggilan yang Tuhan tetapkan. Dan pasti kalau kita mau ada pada track yang Tuhan inginkan, Tuhan yang jamin hidup kita saudara.
Jangan berkata, oh kalau jamin berarti semua aman ya Pak, nanti dulu saudara. Ya, saudara dengarkan khotbah Sabtu yang lalu, saya sharingkan tentang bagaimana Stefanus harus melewati sebuah panggilan yang tidak mudah, dan ketika dia melewatinya, dia lakukan apa yang Tuhan mandatkan di dalam dirinya lewat para rasul. Bukan hal yang nyaman secara manusia yang didapatkan, tetapi justru serangan, sebuah cacian, sebuah cemooh, sebuah fitnahan, bahkan sampai kepada akhirnya dia harus menghadapi kematian sebagai martir. Hari ini kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik buat hidup setiap kita. Tapi kita harus belajar bahwa cara pandang kita tidak akan pernah bisa sama dengan cara pandang Tuhan kalau kita tidak mau menyesuaikan apa yang kita inginkan diruntuhkan dan digantikan dengan keinginan Tuhan dalam hidup setiap kita. Hari ini kita tahu saudara, ada banyak orang yang ya mungkin boleh dibilang walaupun tidak kelihatan tapi sedikit khawatir, cemas dan lain sebagainya gitu kan. Wajar sebagai manusia saudara, hal itu wajar saudara ya. Tetapi sekali lagi saya juga tidak mengajak saudara terus kemudian harus nantang-nantang gitu kan. Langsung kemudian habis ini berarti habis ini pulang ke Simpang 5 ikut demo gitu kan. Ya enggak begitu juga sih saudara. Cuman kita ini harus tahu kalau kita ini dilahirkan, diberikan kesempatan oleh Tuhan di bangsa ini. Ya, firman Tuhan berkata apa? Ya, tempat di mana engkau aku tempatkan di kitab Yeremia. Itu juga harus menjadi tempat yang ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, kita inilah yang ditetapkan oleh Tuhan membawa damai dan sukacita itu. Makanya hari ini saudara, kita akan belajar siapa sih sesungguhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak memiliki sebuah kemampuan yang di luar Tuhan, yang kita merasa bahwa itu adalah sebuah yang dapat kita andalkan. Saudara boleh renungkan baik-baik dalam beberapa hari ini, dan kita berdoa supaya kejadian-kejadian 2 hari ini itu tidak terus berlarut-larut kepada hal yang makin fatal saudara. Tapi lepas daripada itu semua, ini menjadi sebuah warning buat kita. Untuk kita itu memberikan sebuah kesempatan dan waktu lagi buat hidup setiap kita untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau atas setiap kita. Menyadari siapa hidup kita di hadapan Tuhan sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Semuanya biarkan itu berdasar atas perintah Tuhan dan keinginan Tuhan. Amsal Fatsal yang ke-27. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi firman-Nya berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di terjemahan lain dikatakan bahwa janganlah kamu itu merasa bangga dengan semua yang engkau rencanakan untuk hari-harimu yang akan datang. Sebab engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang itu. Nah dari firman ini sebenarnya kita ini harus kembali sadar. Makanya saya selalu ulang. Kita nih hidup dengan Tuhan harus sadar terus saudara. Sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Sadar bahwa hidup ini sementara. Sadar bahwa hidup ini karena Tuhan yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Nah, kesadaran ini harus ada atas setiap kita. Karena kalau kita sudah nggak sadar, ya itu tadi saudara. Seperti para pejabat-pejabat yang ada hari ini saudara. Tidak sadar siapa dirinya, jadi apa yang diterima bukan diberikan sebuah syukur, tapi malah cari peluang lain lagi, mencari kesempatan lain lagi, ya, yang ujungnya adalah kesombongan dan ketamaan.
Nah kembali saudara, firman jelas berkata bahwa janganlah memuji diri karena esok hari. Janganlah kita ini berusaha merancanakan apapun di dalam hidup ini. Dengan kekuatan kita di luar daripada Tuhan. Untuk apa yang kita akan jalani. Kenapa demikian? Karena begini saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia adalah pribadi yang mengerti akan seluruh keberadaan hidup kita. Saudara menyadari hal ini ataupun saudara belum menyadari, percayalah bahwa dia itu kan tahu semuanya. Ya, sejak kita dilahirkan, ya, bahkan firman-Nya bilang bahwa sejak sebelum di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah mengerti akan rencana yang terbaik buat kita. Tapi kita mulai aja lah dari sejak kita lahir. Sekarang ketika kita lahir, coba kita renungkan. Kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kita tidak bisa pilih. Ya, nggak bisa kita bilang, wah aku kayaknya enaknya dilahirkan dari keluarganya Pak Prabowo aja enak. Supaya paling nggak ada keturunan jadi presiden gitu kan. Nggak bisa toh saudara. Iya kan, begitu keluar brojol nangis lihat orang tuanya, oh kok bukan keluarganya Pak Prabowo, balik lagi masuk, ya nggak bisa saudara. Nggak bisa, karena memang itu nature-nya begitu. Nah sekarang ketika kita dilahirkan, dalam situasi apapun kan kita terima saudara. Saudara nggak bisa protes loh, maaf ya saudara, bukan mau membanding-bandingkan. Tapi kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa berkata, kok keluargaku kok nggak nyaman ya? Kok lahirnya nggak di rumah sakit yang bagus ya? Kok lahirnya pakai BPJS ya? Kok lahirnya kok pakai bidan? Kan kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa memilih dan berkata, oh enaknya begini, enaknya begitu. Ya, sebaliknya yang dilahirkan di rumah sakit yang mewah sekalipun, yang harga kamarnya semalam mungkin 10 juta mungkin saudara, karena bisa lebih. Nggak bisa berbangga dan berkata, oh buktinya loh, hidupku ini lebih nyaman dibanding lainnya. Nggak bisa juga saudara. Karena bagaimanapun kita diawali oleh satu pribadi yang sudah mengerti akan hidup setiap kita. Setelah kemudian kita lahir, kita berjalan dalam dunia ini, ada anugerah keselamatan yang kita terima. Latar belakang apapun hidup yang kita miliki, ketika kita diselamatkan, seharusnya bagi kita orang percaya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang sudah lama itu sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, sudah dimatikan. Dan dia berikan akan hal yang baru, kelahiran yang baru. Makanya kenapa kita dibaptis ya kan. Ya saya nggak bicara baptis percik, baptis selam gitu kan. Ya apapun model baptisannya, tapi itu menandakan bahwa kita sudah mengakhiri akan segala sesuatu kehidupan yang direncanakan di luar Tuhan. Dan digantikan dengan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Di sini kita mengerti bahwa sebenarnya kita harus menyadari sekali lagi, walaupun kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak kita inginkan, tapi keselamatan itu membuat kita mengalami sesuatu yang baru atas setiap kita. Mau keluarga baik, mau keluarga tidak baik, mau keluarga nyaman, mau keluarga tidak nyaman, mau keluarga berduit atau keluarga tidak berduit, apapun itu, ketika kembali kepada Tuhan, itu semuanya itu format ulang, saudara. Format ulang seperti apa? Format ulang seperti ketika Tuhan menciptakan manusia di awal. Kenapa dia inginkan itu? Karena memang itu tujuan awal penciptaan manusia. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, apa yang diterima? Semua yang luar biasa. Nah ini yang diinginkan Tuhan. Tapi kita tidak menyadari hal ini, akhirnya ketika kita terima anugerah keselamatan, sekalipun kita sudah dibaptis, mungkin bukan cuma sekali, karena tiap tahun pergi ke Israel, dan tiap kali pergi ke Israel selalu dibaptis. Saya bilang hari ini, itu tidak akan pernah menjamin hidup setiap kita, bahwa hidup kita itu terus diperbaharui.
Karena yang namanya terus diperbarui, itu merupakan sebuah proses. Dari yang buruk, yang jahat, terus dikikis. Makanya saya bilang, semua Tuhan bisa lakukan atas hidup kita. Tapi yang Tuhan tidak mau lakukan, bukan dia tidak bisa lakukan. Dia tunggu kita punya inisiatif untuk mengalami bersama dengan dia. Apa itu? Perubahan karakter, perubahan sifat hidup setiap kita. Di mana itu harus ditanggalkan. Dan itu tidak akan pernah terjadi dengan cara mujizat apapun. Maaf, mungkin kalau saudara berkata, Pak, saya pernah mendengar ada orang yang katanya suka marah-marah, didoain tiba-tiba marah-marahnya hilang. Saudara boleh tanyakan kembali, kira-kira masih marah-marah atau enggak, saudara. Karena bagaimanapun itu hal yang berbeda dengan sesuatu yang misalkan mujizat lah, pemulihan ekonomi lah, dan lain sebagainya, soal kesembuhan. Bicara tentang karakter, saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, sebenarnya itu bicara tentang buah roh, saudara. Nah ini yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Dan buah roh tidak akan pernah bisa muncul dari hidup kita kalau nggak lewat proses. Pohon diawali dari biji. Ketika biji itu ditanam, dia akan mulai bertumbuh. Lewati proses pembersihan dan lain sebagainya, ada pemupukan, ada pengairan dan semuanya terjadi. Pada waktunya dia akan berbuah. Dia nggak akan pernah mungkin dari bibit langsung jadi buah, saudara. Dan tidak pernah Tuhan akan buat seperti itu. Hidup setiap kita dengan Tuhan, ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam Dia, itu masuk dalam sebuah proses. Nah di sini yang harusnya kita tangkap, bahwa firman ini harusnya berlaku dalam hidup kita. Di mana kita ini mengerti dialah yang memulai hidup kita. Janganlah kita punya inisiatif apapun dengan kekuatan kita, untuk kita memutuskan apa yang kita harus lakukan dengan apa yang dapat kita andalkan. Belajar kembali kepada apa yang Tuhan mau. Sekalipun Tuhan berikan sebuah mimpi besar dalam hidup kita, tapi hal yang paling utama yang harus terjadi atas kita adalah serahkan mimpi yang kita terima itu kembali kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menggenapi dengan caranya yang ajaib lewat hidup setiap kita. Bukan dengan kekuatan kita. Banyak orang ketika sudah dapat visi, dapat mimpi, dapat misi dari Tuhan, eksekusinya dengan kekuatannya sendiri. Tuhannya ditinggalkan. Akhirnya yang muncul apa? Ambisi manusia. Makanya enggak aneh, kalau dalam pelayanan pun ada yang sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini. Yang penting pokoknya menang. Dalam pelayanan pun jangan kaget kalau ada yang sudah punya posisi, terus mempertahankan posisi itu dan tidak mau digantikan. Kenapa? Karena ketika manusia sudah punya ambisi, maka dapat dipastikan Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Maaf saudara, saya bukan mau sok lebih hebat dari saudara Anda. Tapi saya belajar banyak dari hal ini. Setiap kali ambisi itu muncul, sudah dapat dipastikan Tuhan itu masih mulai menghilang dari hidup kita. Kenapa? Karena kita memunculkan keakuan kita. Hari ini saudara, dari firman ini kita harus menyadari kembali bahwa jangan pernah kita berbangga dengan apapun. Sekalipun kau dipercaya oleh Tuhan sebagai seorang pengusaha, pekerja, seorang pelayan yang sukses, yang berhasil, dalam bidang apapun, ingat bahwa dalam setiap detik hidup kita, itu atas kehendak Tuhan, atas rencana Tuhan. Jangan pernah dukakan Tuhan dengan keputusan kita sendiri. Kita mau lakukan apa dalam keadaan yang kacau balau di dunia ini? Saudara mau punya deposito sehebat sebesar apapun, saya mau tanya, apakah itu bisa jamin hidup saudara? Saudara punya perusahaan, mungkin sudah berkata, oh tenang Pak,
perusahaanku tuh semua berhasil. Gak ada yang enggak, karena aku cinta Tuhan kok Pak. Aku mengasihi Tuhan, semua yang tak kerja ini, wah Tuhan berkati Pak, gak ada halangan. Ya, perusahaanku luar biasa, oke. Jadi saya bertanya, apakah perusahaan yang kita miliki itu dapat menyelamatkan hidup setiap kita? Karena dengan semua kebanggaan kita mungkin Tuhan akan berkata, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Saudara boleh pelayanan sukses bagi teman-teman yang pelayanan. Saya bilang, kita boleh pelayanan sukses, spektakuler, peka dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Doain orang sakit sembuh. Saya mau tanya, kira-kira bagian mana yang kita lakukan semuanya itu yang dapat menjamin hidup kita? Bahkan ketika kita menghadap Tuhan, dan Tuhan berkata, kau hambaku yang setia. Atau Tuhan berkata, siapa kamu? Aku gak kenal. Kenapa bisa demikian? Karena apapun yang kita lakukan, bukan atas keputusan Tuhan, maka dapat dipastikan itu adalah hal yang sia-sia atas hidup kita. Apapun itu, saudara. Mungkin hari ini saudara datang ke tempat ini dengan pergumulan. Saya tidak menyalahkan kalau saudara datang di hadapan Tuhan dan rindu ada pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Saya tidak menyalahkan dan saya percaya Tuhan bisa jawab itu. Tapi sebelum semuanya, coba tolong renungkan baik-baik. Ketika jawaban itu kau terima, pergumulan yang sudah bertahun-tahun kau miliki, engkau terima hari ini. Pertanyaannya, apakah itu akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan lebih lagi? Atau justru itu akan membuat kita jauh dari Tuhan? Ekstrimnya adalah, kalau ternyata saudara tahu bahwa, aku sembuh dan mungkin aku lari dari Tuhan, aku mungkin tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Siang hari ini lebih baik saudara berkata, Tuhan, biarkan aku tetap sakit, asalkan hidupku ini terus memuliakan Engkau dan menyenangkan hatimu. Tapi hal seperti ini enggak laku, saudara. Karena banyak orang Kristen hanya diajarkan tentang bagaimana Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Tuhan itu sang penyembuh, Tuhan itu sang pemulih, Tuhan itu maha pengasih. Itu enggak salah, saudara. Tapi yang dicari Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Dia. Yang mau hidup seperti yang Dia mau. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, kenapa ketika Stefanus mau dirajam batu, kok enggak ada cara untuk dia diselamatkan? Berarti Tuhan jahat dengan Stefanus. Ketika Paulus mengalami penjara, siksaan dan lain sebagainya, padahal ini rasul besar, dia orang hebat dan semua orang yang mengenal dia pasti akan menundukkan kepalanya, menghormati dia. Tapi kenapa ketika dia mengalami banyak hal, kok Tuhan tidak campur tangan, seolah-olah Tuhan membiarkan itu? Sebenarnya Tuhan sedang berbicara hari ini buat kita. Yang paling penting adalah bukan soal mujizat Tuhannya. Tapi yang paling penting adalah apakah orang itu tetap mau setia sebagai orang yang berkenan kepadaku hingga pada akhir hidupnya. Hari ini saudara, apapun yang kau akan lakukan, belajar, dahulukan Tuhan atas hidupmu. Persilahkan dia kontrol penuh atas hidupmu. Apapun itu. Jangan pernah punya keputusan mendahului Tuhan. Yang sering kali yang saya perhatikan tuh begini, saudara. Kalau lagi nggak punya apa-apa, ya, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya sesuatu yang dapat dipertahankan. Itu rasanya pokoknya hidup hari-hari, detik demi detik itu kalau Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak ngomong ada yang kurang, saudara ya. Wah rasanya pokoknya hidup dengan Tuhan itu sesuatu yang manis, yang indah, yang selalu dicari. Tapi nanti begitu mulai diberkatin sedikit, sudah mulai dapat pekerjaan, ya kan,
Sudah mulai ditambah akan kepercayaannya, yang dikerjakan jadi berhasil. Pelayanannya dipercaya lebih lagi. Tiba-tiba tanpa sadar, pribadi Tuhan itu mulai kabur dari diri kita. Kita merasa bahwa, bisa, nggak apa-apa. Buktinya Tuhan tetap berfirman kok. Buktinya Tuhan tetap berbicara, buktinya Tuhan tetap mengurapi kok. Padahal sebenarnya Tuhannya sudah pergi. Makanya nggak aneh, kalau akhirnya Tuhan berkata, siapa kamu? Aku nggak kenal. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itu bukan dicari dari hal-hal yang di permukaan. Tapi dari hati yang di dalam ini. Apakah kita ini benar-benar berpaut kepada Dia atau tidak? Makanya saya bilang, ini waktu saudara, kalau kita tidak makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin kita akan dengan mudah bisa hilang dari hadapan Dia. Karena kalau kita mau sungguh-sungguh, itu pilihan kita. Tuhan tidak bisa paksa, walaupun tetap dalam kasih-Nya. Dia akan mencoba terus supaya kehendaknya jadi dalam hidup kita. Tapi ingat, ada yang namanya free will, kehendak bebas. Di mana itu disodorkan ke kita dan Tuhan berkata, kamu yang pilih. Kamu mau lewati yang mana? Hari ini saya berdoa supaya saudara memilih apa yang dari Tuhan. Melewati setiap situasi baik pergumulan secara global ataupun pribadi hidup kita. Pastikan bahwa yang kita pilih itu apa yang dari Tuhan. Kalaupun kita harus melewati sebuah jalan yang tidak mudah, tapi kita tahu bahwa itu bagian yang harus kita lewati. Lewatilah. Karena Tuhan yang akan pasti menyertai hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah kita tinggalkan berjalan sendiri. Pasti Dia akan menuntun kita. Tapi kalau kita memutuskan dengan kekuatan kita, jangan salah ketika kita teriak kepada Tuhan, dan tiba-tiba ternyata Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Jangan pernah punya rencana apapun di luar Tuhan. Karena rencana yang terbaik itu selalu berasal daripada Tuhan. Ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah ini menarik saudara. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena dalam perkembangan zaman sekarang ini, ya, orang ini tanpa sadar dibawa dalam sebuah kondisi untuk dirinya itu haus akan pujian. Saudara sadar atau enggak? Itu terjadi saudara. Ya, enggak usah jauh-jauh, enggak usah bicara tentang sesuatu yang terlalu tinggi lah. Contoh misalkan paling sepele aja lah, paling sepele misalkan. Saudara lagi beribadah gitu kan, terus kemudian waktu perjamuan kudus misalkan ya, lagi perjamuan kudus tiba-tiba ya sang pelayan yang membagikan hosti dan anggur ini kelewatan bagi ke saudara. Ya nggak tahu apa yang terjadi, bukan karena marah, bukan karena lihat saudara sebagai musuhnya atau apa, enggak lah. Tapi tiba-tiba lewat aja, jadi tiba-tiba saudara nggak dilayani. Ya. Seringkali manusia akan bereaksi tanpa sadar, di bawah alam sadarnya walaupun mungkin tidak terungkap. Sangat mungkin terjadi, ketika itu terjadi dia akan berkata, wah kok dilewati itu. Motone ning ndi sih? Pelayan perjamuan kudus kok ora kudus gitu kan. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Saudara. Tapi ternyata tanpa sadar sebenarnya kita sudah masuk orang yang haus pujian. Karena ketika kita sedikit diremehkan, kita sudah merasa seperti orang yang dihina dan dijatuhkan. Makanya ketika saya baca firman ini ya, saya renungkan, saya bilang, Tuhan, tidak gampang untuk jalan ini. Karena pada hakikatnya manusia ini selalu haus akan jati dirinya. Pengen dapat pengakuan.
pengen dapat sesuatu yang tanpa sadar perlu untuk dihargai. Kalau orang Semarang bilang diuwongke, ya. Padahal sebenarnya ya sudah uang saudara ya. Sudah orang, tapi nggak merasa jadi orang gitu kan. Ini terjadi. Ketika nggak dihargai, ya kan, pergi pelayanan bareng nggak dipedulikan, marah. Terus ngomong, besok lagi aku nggak ikut pelayanan lah. Kenapa nggak ikut pelayanan? Kayaknya Tuhan memang sudah nggak berkenan kok aku mengikut pelayanan ini. Ini sudah bukan bagianku. Wah, gayanya luar biasa sudah. Sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena diri ini selalu ingin untuk dipuji. Suami istri sama, ya kan? Kalau seolah-olah nggak ada pujian ke suami, ke istri, itu seolah-olah kayak nggak ada yang menghargai. Makanya saya bilang kita dalam rumah tangga, itu kalau nggak makin kenal pasangan kita itu kan konyol. Ya. Saya kadang-kadang ke teman-teman yang maaf ya, saya tahu ada beberapa yang tulus, tapi ada beberapa tuh yang cuma lip service. Ya. Kalau sama suaminya atau istrinya, sayangku. Sayang kamu lagi ngapain? Padahal sebenarnya beberapa dari mereka saya tanyain, jajane kowe iki sayang tenan ta ora to? Ya mereka bilang, yo nek ra ngono ki kok diseneni kok Pak. Gitu. Ya itu kan munafik toh saudara. Kenapa? Karena pasangannya pengen dipuji. Jadi kalau menurut saya yang sakit jiwa siapa? Dua-dua saudara. Ya saya enggak bilang loh, kalau saudara memang tulus menyayangi suami istrimu kok bilang itu wajar. Saya bilang oke. Tapi kalau itu cuma lip service, sesuatu yang hanya sekedar, oh ini diajarin kok Pak, aku kemarin habis ikut seminar keluarga, katanya kalau supaya sayang tuh harus manggil suami atau istri sayang Pak. Percuma kalau itu dilakukan hanya karena teori. Tidak pernah keluar dari hati. Yang lebih gila lagi kalau yang dipuji seneng banget. Ya itu. Istrinya atau suaminya dipanggil sayang merasa bangga, bojoku loh sayang mbak aku. Padahal dikibulin saudara. Tapi kenapa senang? Karena manusia haus pujian. Ya. Loh, saya ini berapa kali ngalami loh saudara. Tapi buat saya sih belajar. Ya belajar, saya enggak apa-apa, saya belajar, saya bilang ya Tuhan memang aku nih harus belajar jadi hamba. Ya, saya sharing ini karena ke beberapa teman ini yang WA ke saya, ya jemaat Tuhan saya sudah kenal, jadi saya pikir saya sharingkan enggak apa-apa lah. Ya, awal-awal ya kan ketika mereka WA ke saya gitu kan, lalu saya buka WA-nya, ya saya enggak jawab gitu kan, atau lupa jawab, itu emosi saudara. Ya kan. Ngomong, Pak Yuel ini saya sombong, di WA enggak pernah bales gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Ya saya bilang oke, sorry, minta maaf, saya itu kelupaan. Tapi orang itu kenapa kecenderungannya begitu? Karena punya sebuah pemikiran kalau apapun yang dilakukan kemudian tidak ada respon seolah-olah dirinya direndahkan. Dengan kata lain, haus pujian. Padahal sebenarnya hidup ini simple. Ya. Kenapa simple? Ya sudahlah, jalani aja. Lagi WA enggak dibalas ya sudah. Berpikir yang baik, berpikir yang positif. Justru melihat kepada diri kita dan berkata, oh memang betul ya Tuhan. Aku nih selama ini haus pujian, jadi ketika aku ngalami ini ya biarlah proses itu terjadi dalam hidupku. Ketika ada orang yang respon aku gak menghargai aku ya gak apa-apa lah Tuhan. Memang kau sedang mengizinkan aku untuk aku terus diperbarui. Itu harusnya dari simple saudara. Tapi jadi masalah besar ketika apa? Ketika sesuatu yang tidak menjadi sebuah jawaban dalam diri kita. Yang ujungnya hanya kepuasan diri kita. Makanya firman ngomong apa? Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Nah, ini yang menjadi sebuah hal penting. Orang yang tidak kau kenal dan bukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau orang yang gak kenal memberikan sebuah penghormatan kepada kita, itu lebih murni dibanding orang yang kenal. Apalagi maaf ya, kalau saudara punya teman yang senangnya minjem duit. Nah, hati-hati saudara.
Itu kalau tiba-tiba datang, tiap kali datang muji-muji terus. Nah, karena maksudnya supaya kalau pinjam uang dikasih, saudara. Nah kitanya kalau kita merasa bangga dengan pujian itu, berarti kita ikut sakit jiwa, saudara. Kenapa kok orang yang nggak kenal? Ya lebih baik kita ini ketika ada pujian, kita pun nggak kenal, nggak tahu siapa yang memuji kita. Dan kita nggak peduli dengan hal itu. Hari ini saudara, kalau kita lihat dalam bangsa ini, tanpa sadar, ada banyak orang yang sedang mengalami hal seperti ini. Bahkan dalam gereja Tuhan, banyak seringkali terjadi. Pendeta, gembala sidang, kalau diundang dalam sebuah acara, minta duduk paling depan. Kalau tidak dikasih paling depan, tersinggung, marah. Satu kali ada seorang rekan yang mengadakan event besar, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang diundang sebagai pembicara. Nah ini ada seorang tokoh di Indonesia yang mengerti akan acara ini dan dia ingin datang. Singkat cerita, ini pendeta besar di Indonesia ini mengirim utusan yang seolah-olah bukan dia menginginkan untuk datang, tapi dia membuat sebuah drama supaya stafnya ini seolah-olah meminta yang membuat acara teman saya ini ngundang dia, saudara. Nah ini aja sudah aneh. Ya, ini teman saya udah ngomongnya aneh ya Pak. Wong pengen teko aja kok minta dihargai gitu loh. Jadi nggak mau ngomong dengan rendah hati dan berkata aku pengen datang. Nah, jadi dia buat sebuah sistem di mana stafnya ini seolah-olah ngomong ke penyelenggara acara, nih loh tolong Bapak ini diundang. Sudah, akhirnya ya dia bilang nggak apa-apa, nanti saya kasih tempat, siapkan tempat. Bilang aja ke Bapak itu, pokoknya saya kasih tempat. Nah, stafnya ngomong, ya Pak, tapi tempatnya di depan ya Pak. Oh, teman saya bilang, jangan khawatir. Bukan cuma di depan, nanti saya taruh di sebelah mimbar. Biar dekat dengan pembicaranya. Stafnya ngomong, jangan gitu toh Pak. Oh enggak apa-apa, biar istimewa nanti. Kalau perlu nanti saya siapkan karpet merah. Supaya pas jalan semua orang bisa lihat. Dasar teman saya ini tukang nyinggung saudara. Jadi dia pikir, dia bilang ngapain, kamu mau datang ya datang ikut acara selesai. Aku nggak perlu kamu datang kok. Tapi dari apa yang terjadi itu saya menyimpulkan, banyak yang seperti itu. Saudara. Pernah satu kali terjadi ini. Rombongan pendeta-pendeta pergi ke luar negeri. Nah saudara tahu, ya, kalau yang namanya maskapai penerbangan, pesawat itu, kursi business class itu kalau enggak 12 seat, 8 seat saudara ya. Hanya itu aja, hanya 12 atau 8 seat, rata-rata 12 setahu saya. Nah kali itu rupanya gimana, dia enggak dapat seat business class saudara. Jadi dia pergi rombongan, beberapa orang, semua dapat business class, dia enggak dapat. Saudara tahu yang terjadi apa? Dia akhirnya bilang begini, wah saya nggak jadi ikut dah. Loh kenapa Pak nggak jadi ikut? Wah semalam saya berdoa, Tuhan bilang nggak usah ikut. Jadi saya nggak ikut. Tapi kemudian besoknya nyusul. Saudara. Selidik punya selidik, ternyata karena seat business class-nya habis. Jadi dia cari penerbangan besok, supaya apa? Nggak kurang harga dirinya saudara. Dia berpikir yang lain duduk bisnis kelas, masa aku duduk ekonomi. Dan ini yang terjadi, saudara. Haus akan pujian, haus akan pengakuan. Makanya dengan semua yang terjadi di gereja Tuhan, saya bilang nggak aneh kalau di bangsa ini ya seperti itu, saudara. Saya sempat sharing ke beberapa teman, saya bilang jangan nyalah-nyalain pemerintah lah. Ya memang betul mereka ada kurangnya. Tapi coba lihatlah model gereja Tuhan sekarang itu apa. Model pelayan Tuhan sekarang itu seperti apa. Lihat aja mereka.
Satu ganti mobil, semua ikut ganti. Kenapa kalau nggak ganti? Lah kalau pergi restoran Pak, parkirnya nanti kan beda sendiri. Jadi harus ganti. Yang dikejar apa? Harga diri. Yang dikejar apa? Pujian. Yang dikejar apa? Pengakuan. Padahal Tuhan berkata, janganlah kamu memuji akan dirimu sendiri. Janganlah kamu memberikan kesempatan untuk kedaginganmu itu memuncak. Karena bagaimanapun yang dicari Tuhan adalah orang yang hidup berkenan kepada Dia. Saya tutup dengan ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jangan salah artikan firman ini saudara ya. Karena ini firman sempat dipakai untuk waktu itu zaman COVID ya. Salah satu firman yang dibuat nyerang saya saudara. Kenapa? Karena dalam anugerah Tuhan waktu COVID yang lalu itu kan memang Tuhan suruh untuk kami nggak tutup. Ya, walaupun kami tidak umumkan secara luas kalau kami tetap berjalan seperti biasa. Tapi memang ada perintah Tuhan seperti itu, ya saya kerjakan. Makanya lahirlah beberapa pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, ketika itu terjadi, kami kerjakan tetap lakukan itu, tiba-tiba ada seorang pendeta ngomong ke saya, kamu baca tuh Amsal, gitu kan. Kalau ada malapetaka itu ya harus bersembunyi. Jangan ngawur, wah begini begitu dan lain sebagainya kayak keledai liar katanya. Saya bilang ya oke lah terima kasih untuk masukannya. Saya bawa ke dalam tangan Tuhan, saya bilang Tuhan tolong aku. Kalau aku salah ya ampuni dan kalau memang betul itu memang dari engkau ngutus hamba Tuhan ini, pendeta ini, ya sudah aktivitas semua di Getsemani saya berhentiin. Tapi dari beberapa konfirmasi dan keteguhan hati saya dapatkan untuk terus berlanjut, ya sudah saya lanjutkan. Sampai kemudian saya renungkan akan firman ini. Dan ini yang perlu saudara tangkap. Firman berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang bijak, ya, di terjemahan lain dikatakan ketika melihat ada sesuatu yang kacau balau, yang harusnya dilakukan adalah dia mencari akan Tuhan. Bersembunyi ini yang dimaksud adalah seperti firman berkata, kalau kamu berdoa, masuklah dalam sebuah ruang, kuncilah pintu, berurusan pribadi dengan Tuhan. Di sini firman berkata, kalau kamu melihat sesuatu yang kacau, justru kamu tuh mendekatkan dirimu ke Tuhan. Makin sungguh. Karena dengan kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu membuat kita memiliki hikmat yang dari Dia. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk menantang akan kekacauan itu. Tapi kekacauan itu justru membuat kita makin memiliki waktu yang sungguh dengan Tuhan. Nah, firman ini dikatakan demikian, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yang dimaksud adalah orang yang tidak punya hubungan benar dengan Tuhan. Pengalaman pribadinya tidak kuat dengan Tuhan. Rohaninya hanya rutinitas, semua yang dikerjakan hanya liturgi. Orang model begini gak akan pernah peduli dengan semua kondisi yang ada. Dan itu sebuah kekonyolan. Pesan buat setiap kita hari ini adalah bahwa apapun yang Tuhan inginkan dalam setiap rencananya, itu pasti akan jadi atas kita. Sekalipun dalam keadaan yang kacau, kita justru ketika kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka rencananya itu akan terlaksana dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mau menarik sebuah kesimpulan dari firman siang hari ini adalah, bahwa ketika engkau melakukan apapun dalam rencana Tuhan, di situasi apapun, kekacauan apapun boleh terjadi, itu akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena rencananya bukan menjauhkan kita,
Tetapi rencana Dia justru membuat kita makin dekat kepada Dia. Sekali lagi doa saya buat Bapak Ibu di tempat ini. Mari hadapi semua yang Tuhan izinkan. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab Dia adalah Immanuel yang menyertai hidup setiap kita. Ketika kita justru membuat Tuhan disukakan di atas segala sesuatunya, maka kita akan membuktikan jaminan Dia itu ada atas hidup kita. Keluarga saudara, perekonomian saudara, kesehatan saudara, pergumulan saudara, apapun itu. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Sebab Dia inginkan kita menerima selalu yang terbaik yang dari Dia. Mari tutup Alkitab kita.